Om Swastiastu. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik dan bersemangat untuk melaksanakan pembelajaran hari ini. Ya, bertemu lagi dengan Bu Guru. Hari ini kita akan belajar kembali, tetapi masih belajar daring ya anak-anak, dari rumah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu agar pembelajaran kita hari ini bisa anak-anak pahami dan bisa berjalan dengan lancar. Baik, Bu Guru akan pimpin doanya untuk hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, untuk hari ini kita masih belajar tema 2, subtema 1 dengan submateri IPA dan juga SBDP. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai belajar hari ini, anak-anak persiapkan dulu ya alat-alat yang anak-anak gunakan untuk belajar hari ini dan juga buku yang akan kalian pergunakan untuk belajar hari ini. Baik, silakan anak-anak simak videonya. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Guru. Kita akan belajar muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Sistem pernapasan hewan. Sistem pernapasan setiap jenis hewan berbeda-beda. Sistem pernapasan hewan disesuaikan dengan tempat hidupnya. Yang pertama ada cacing tanah, bernapas menggunakan permukaan kulit basah dan berlendir. Yang kedua, ada hewan serangga, bernafas menggunakan trakea. Dan yang ketiga, ada ikan, bernafas menggunakan insang. Selanjutnya ada amfibi. Di sini diwakili oleh kata. Saat fase berudu, bernapas menggunakan insang. Saat fase katak dewasa, bernapas menggunakan permukaan kulit yang lembab dan paru-paru. Selanjutnya ada reptilia. Reptilia bernapas menggunakan paru-paru. Selanjutnya ada burung. Bernapas menggunakan paru-paru. Saat terbang, sistem pernapasan dibantu oleh udara yang disimpan di pundi-pundi udara. Yang selanjutnya ada hewan mamalia, seperti contoh di sana ada sapi, bernapas menggunakan paru-paru. Alat-alat pernapasan pada manusia dan fungsinya. Alat pernapasan manusia adalah paru-paru. Sebelum masuk ke paru-paru, udara yang kita hirup melalui beberapa alur. Bisa anak-anak lihat pada layar, udara masuk ke dalam tubuh, kemudian rongga hidung, trakea, bronkus, dan paru-paru. Kemudian kembali lagi ke bronkus, trakea, rongga hidung, dan udara keluar dari tubuh. Berikut bagian-bagian tubuh yang berperan pada sistem pernapasan manusia. Anak-anak bisa lihat ya di layar kalian. Di sana ada gambar paru-paru. Dan di sana juga ada terlihat bagian-bagiannya. Yang pertama ada hidung. Itu fungsinya penyaring debu atau kotoran yang berasal dari udara. Penyesuaian suhu dan kelembaban udara untuk memudahkan proses penyebaran gas dalam tubuh. Selanjutnya ada trakea atau tenggorokan.
Itu berfungsi sebagai penghubung antara bagian hidung dan juga paru-paru. Selain itu, sebagai penyaring kembali udara yang masuk dan mengantarkan udara tersebut ke paru-paru. Selanjutnya ada paru-paru yang terdiri dari bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Yang pertama ada bronkus. Itu adalah dua percabangan dari trakea yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Kemudian bronkiolus itu adalah percabangan bronkus. Dan yang terakhir ada alveolus adalah ujung bronkiolus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2. Proses pernapasan pada manusia itu berbeda saat menghirup udara dan saat menghembuskan udara ya anak-anak. Bagaimana proses saat menghirup udara? Ya, proses pada saat menghirup udara yang pertama udara masuk melalui hidung. Kemudian udara disaring oleh lendir dan rambut hidung. Yang ketiga, paru-paru mengembang dan rongga dada membesar. Dan yang keempat, gas oksigen diserap oleh alveolus. Anak-anak bisa lihat ya pada gambar juga di sana. Kemudian, bagaimana proses saat menghembuskan udara? Ya, proses saat menghembuskan udara yang pertama, paru-paru mengempis dan rongga dada kembali ke ukuran semula. Yang kedua, udara keluar melalui saluran pernapasan. Dan yang ketiga, udara yang dikeluarkan mengandung gas karbon dioksida dan uap air. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang organ pernafasan dan letaknya ya. Bisa anak-anak saksikan dalam video kalian. Yang pertama ada lubang hidung, kemudian ada rongga hidung, selanjutnya ada faring, ada epiglottis, selanjutnya ada laring, kemudian ada trakea, selanjutnya ada bronkus yang bercabang dua, kemudian ada paru-paru, selanjutnya ada bronkiolus, kemudian ada alveolus, ada otot polos, pembuluh darah vena yang berwarna merah ya anak-anak. Kemudian ada pembuluh darah arteri yang berwarna biru. Nah, itu tadi ya organ pernapasan pada manusia. Selanjutnya ada proses pernapasan pada manusia. Yang pertama, udara masuk melalui hidung. Seperti tanda panah ya. Kemudian mengalir ke faring. Selanjutnya, udara mengalir ke laring dan trakea. Yang keempat, udara mengalir ke bronkus dan bronkiolus.
dan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di pembuluh darah pada alveolus. Bisa anak-anak lihat di layar ya. Yang keenam, karbon dioksida mengalir ke bronkiolus dan bronkus. Ini proses keluarnya ya anak-anak. Karbon dioksida kemudian menuju laring dan mengalir ke faring. Dan karbon dioksida keluar melalui hidung. Nah, itu tadi ya anak-anak proses pernapasan pada manusia dan juga tadi sudah Anak-anak, selanjutnya kita akan lanjut ke materi SBDP tentang tangga nada diatonis. Apa itu tangga nada? Ya, tangga nada adalah susunan berjenjang dari nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tangga nada itu terdiri atas 8 nada ya anak-anak. Kemudian kita akan membahas tentang tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada diatonis mayor, yang kedua ada diatonis minor. Nah, selanjutnya Bu Guru akan membahas perbedaan dari tangga nada diatonis mayor dan minor. Ya, anak-anak bisa perhatikan tangga nada mayor intervalnya yaitu 1,1/2, 1,1,1/2. Kemudian tangga nada diatonis minor itu intervalnya anak-anak bisa perhatikan 1,5, 1,1/2, 1,1. Itu untuk perbedaan dari interval nadanya. Kemudian perbedaan yang kedua, tangga nada mayor itu bersifat riang gembira, sedangkan tangga nada minor itu bersifat sedih. Selanjutnya, tangga nada mayor itu sifatnya bersemangat, sedangkan tangga nada minor sifatnya kurang bersemangat. Perbedaan yang terakhir yaitu biasanya tangga nada mayor diawali dan diakhiri dengan nada do. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa juga diawali dengan nada sol dan diakhiri dengan nada mi. Contohnya itu ada di lagu Hari Merdeka. Sedangkan tangga nada minor itu biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la. Tetapi bisa juga diawali dengan nada mi dan diakhiri dengan nada la. Ya anak-anak, itu tadi perbedaan tangga nada dari diatonis mayor dan diatonis minor. Selanjutnya, Bu Guru akan membahas judul lagu apa saja yang bertangga nada diatonis mayor dan minor. Contoh lagu dengan tangga nada diatonis mayor itu ada Hari Merdeka, Indonesia Raya, Maju Tak Gentar, Halo Halo Bandung, Garuda Pancasila. Sedangkan diatonis minor, contoh lagunya ada Gugur Bunga, ada Mengheningkan Cipta, Himne Guru, dan Syukur. Ada banyak lagi ya anak-anak contoh lainnya. Baik anak-anak, untuk tugas anak-anak hari ini, silakan anak-anak kerjakan LKS tema 2, subtema 1, halaman 15 sampai dengan 19. Kerjakan penilaian pembelajaran 3 dan juga penilaian pembelajaran 4. Ingat, anak-anak kerjakan Romawi 1 dan Romawi 2-nya ya anak-anak. Nah, itu tadi ya videonya yang sudah Bu Guru berikan untuk anak-anak. Ingat selalu dicatat materi penting yang ada dalam video tersebut dan kerjakan tugas yang sudah Bu Guru berikan. Baik, sebelum Bu Guru akhiri, Bu Guru selalu ingatkan di masa pandemi seperti sekarang ini, anak-anak harus tetap menjaga kesehatan diri kalian dengan melaksanakan protokol kesehatan dan juga anak-anak tetap menjaga kebersihan diri dan juga lingkungan. Baik, sekian dari Bu Guru hari ini. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Bu Guru akhiri dengan para pesan. Om Santi Santi Santi. Sampai jumpa anak-anak.